Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Oleh striker timnas di AFF Yom Ki-hun tegaskan cetak banyak gol. Striker naturalisasi Vietnam ancam skuad muda timnas di Piala AFF sempat dirumorkan jadi pengganti ST Gio-van Bronckhorst alami nasib tragis. Timnas Indonesia berpotensi dirugikan jika lolos ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sempat dirumorkan jadi pengganti STY Gio-van Bronckhorst alami nasib tragis. Sebelum kemenangan meyakinkan timnas Arab Saudi, timnas Indonesia sempat mengalami sederet hasil kurang memuaskan. Imbang lawan Bahrain, kalah dari Cina, dan dibantai oleh Jepang. Sederet hasil minor ini pun membawa STY pada jurang keraguan dari beberapa golongan netizen. Hashtag STY out hingga nama-nama pengganti pun bermunculan. Salah satunya adalah Giovanni van Bronckhorst. Nama pelatih satu ini pun cukup santer terdengar karena juga disebut memiliki darah keturunan Indonesia. Namun demikian, sempat didorong netizen untuk menggantikan Sintayong di timnas Indonesia. Giovanni van Bronckhorst baru ini justru dikabarkan ingin mundur dari jabatan pelatih klub Liga Super Turki Besiktas. Mengutip dari media Belanda Football Premier, Giovanni van Bronckhorst ingin mengundurkan diri karena serangkaian hasil buruk yang dialami oleh klub yang ia pimpin. Di mana dalam 6 laga terakhir Besiktas hanya mendapatkan 1 menang, 1 imbang, dan 4 kali kalah. Sementara di laga terkini yang dijalani oleh Besiktas, raksasa Turki itu tumbang 1-3 dari Maccabi Tel Aviv, yakni di matchday kelima Liga Eropa 2024-2025. Akibatnya kini Besiktas terdampar ke posisi 22 klasmen sementara Liga Eropa 2024-2025 dengan torehan 6 angka. Sementara di Liga Super Turki 2024-2025, Besiktas pun juga terdampar di posisi 6 klasmen dengan 21 angka, terpaut 13 poin dari Galatasaray di puncak klasmen. Sebenarnya tanpa mengajukan pengunduran diri pun, Giovanni van Bronckhorst diambang dipecat Besiktas. Sebab, klub tersebut merupakan klub tradisional yang biasa bersaing di papan atas klasmen Liga Turki. Sebaliknya, sekarang Sintayong yang sempat didesak mundur, sedang berjuang mengangkat derajat sepak bola Indonesia. Untuk itu wajib bagi pecinta sepak bola tanah air mendukung penuh mimpi Sintayong yang ingin membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia berpotensi dirugikan jika lolos ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia seperti yang kita tahu saat ini mentos di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C ini, skuad Garuda duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Target realistis bagi Merah Putih adalah finish di posisi 3 atau 4 di klasmen akhir grup C. Jika finish di posisi 3 atau 4, maka pasukan STY akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang mana babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan diikuti oleh 6 negara. Sementara mengutip dari Al Jazeera, babak keempat ini akan digelar di tempat netral. Laga pun digelar singkat, yakni pada FIFA Matchday Oktober 2025 mendatang. Melihat AFC yang gemar memilih negara Asia Barat sebagai tuan rumah, bukan tidak mungkin tuan rumah grup A dan B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan salah satu dari negara asal Timur Tengah. Ironinya, peserta babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kali ini kemungkinan besar diisi oleh tim-tim asal Asia Barat. Hal itu merujuk kepada posisi klasmen sementara babak ketiga, di mana penghuni peringkat 3 dan 4 grup A adalah UEA dan juga Qatar.
Sementara itu penghuni peringkat 3 dan 4 grup B adalah Yordania dan Oman. Terakhir dari grup C ada Arab Saudi. Tercatat hanya timnas Indonesia peringkat 3 klasmen sementara grup C yang tidak berasal dari Timur Tengah. Skuad Garuda sendiri seperti yang kita tahu memiliki kenangan buruk saat menghadapi tim Timur Tengah di Asia Barat. Masih hangat dalam ingatan kita ketika timnas Indonesia U23 dicurangi oleh wasit, yakni saat kalah 0-2 dari tuan rumah Piala Asia U23 2024 Qatar U23. Selain itu, timnas Indonesia juga pernah dirugikan wasit asal Oman Ahmed Alkaf, yakni saat laga tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang satu harapannya, siapapun lawan timnas Indonesia bisa memberikan hasil terbaik. Striker naturalisasi Vietnam ancam skuad muda timnas di Piala AFF. Jelang tampil di Piala AFF 2024, timnas Vietnam resmi mendapatkan striker naturalisasi anyar, yakni penyerang asal Brazil Ralph Lesen yang memiliki nama Vietnam Nguyen Xuan Son. Kehadiran Xuan Son sendiri membuat publik sepak bola Vietnam cukup percaya diri. Dalam hal ini, pengamat sepak bola Vietnam Quang Huy yakin The Golden Stars akan bisa bersaing dengan Indonesia menyusul kehadiran Xuan Son. Saya mengibaratkan Xuan Son sebagai pemecah kebuntuan, karena ketika gelandang tim Vietnam maju ke depan, itu tidak membuat perbedaan. Karena penyerang saat ini memiliki stamina dan fisik yang terbatas. Dengan Xuan Son, kita dapat dengan percaya diri menghadapi pemain-pemain naturalisasi Indonesia. Ucap Quang Huy dikutip dari 24 Hour. Nguyen Xuan Son sendiri saat ini bermain untuk klub Vietnam Thep San Nam Dinh FC. Penyerang 27 tahun itu memiliki nama asli Rafelsen Bezerra Fernandes. Rafelsen tidak punya darah Vietnam, namun mantan penyerang Vitoria itu sudah bermain di Liga Vietnam sejak tahun 2020. Kecintaannya terhadap Vietnam pun membuat Rafelsen mengubah namanya menjadi Nguyen Xuan Son dan mengajukan naturalisasi sebagai warga negara Vietnam. Sang pemain diketahui resmi menjadi warga negara Vietnam pada 20 September 2024 ini. Pelatih timnas Vietnam Ken Sang-sik pun kemudian memasukkan namanya ke skuad sementara Piala AFF 2024. Meski begitu, Nguyen Xuan Son baru bisa memperkuat timnas Vietnam sejak 20 Desember 2024 berdasarkan aturan dari FIFA. Dengan demikian, Xuan Son baru bisa bermain di Piala AFF 2024 saat Vietnam melawan Myanmar 21 Desember, tepatnya pada laga terakhir Grup B. Oleh striker timnas AFF, Yeom Ki-hun tegaskan cetak banyak gol. Kesuburan lini depan timnas Indonesia menjadi pekerjaan rumah yang selalu disorot di seluruh kelompok umur termasuk senior. Hal ini pun juga cukup membuat pelatih striker anyar timnas Indonesia Yeom Ki-hun merasa gregetan dengan penyerang skuad Garuda. Menurut pandangan Yeom, percaya diri penyerang untuk mencetak gol merupakan hal yang sangat penting. Ketika seorang pemain memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ia pun merasa mampu untuk mencetak gol dalam setiap kesempatan yang ada. Karena itulah asisten pelatih Sintayong itu menegaskan, para penyerang harus bisa mempunyai mental baja untuk bisa mencetak gol. Saya ingin sekali meningkatkan mental dan rasa percaya diri para pemain penyerang Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa mencetak gol kapan saja, kata Yeom. Untuk mendapatkannya, Yeom pun mengatakan para penyerang ini harus konsisten mengasah kemampuan mencetak gol. Tidak hanya soal urusan penyelesaian akhir, Yeom mengingatkan para striker timnas Indonesia untuk pintar mencari ruang sebelum melakukan tembakan. Sementara itu, menghadapi persaingan di Piala AFF 2024 ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong menyebut Hoki Caraka akan menggantikan Rafael Strike di lini depan skuad Garuda. Hal ini lantaran penyerang Brisbane Roar Strike kemungkinan baru akan dilepas oleh pihak klub seandainya Indonesia lolos ke fase semifinal Piala AFF 2024. Penggantinya ada Hoki, jadi tidak masalah. Dan di penyisian grup memang kita harus persiapan dengan baik. Tetapi situasinya tidak gampang karena lawan menurunkan skuad timnas senior. Sedangkan kita timnas U22. Kata pelatih yang akrab disapa STY ini. Pelatih Sintayong pun menyadari bahwa para penggemar skuad Garuda sangat ingin Indonesia dapat menjadi Raja Asia Tenggara. Akan tetapi ia pun meminta agar ekspektasi para pendukung tetap terjaga, karena tim yang dibawanya notabene adalah skuad muda.